Assalamualaikum Sobat Fisika Otodidak. Sobat Fisika yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya di channel Fisika Otodidak. Kali ini kita coba membahas tentang konsep gerak. Namun, sebelum kita memulai pembahasan, kami mohon untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan memberi manfaat kepada banyak orang. Baik sobat sekalian, berbicara tentang gerak. Dalam aktivitas kita sehari-hari, kita tidak pernah terlepas dari yang namanya gerak. Kita berangkat dan pulang sekolah dikatakan bergerak, menulis, berjalan, berlari, bersepeda, olahraga, dan aktivitas lainnya tidak lepas dari fenomena gerak. Sehingga sobat sekalian, kita harus mampu menarik benang merah apakah yang dimaksud dengan gerak. Sobat sekalian, suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Untuk lebih memahami konsep gerak ini, perhatikanlah ilustrasi berikut. Misal, ada sebuah pengendara mobil yang mengendarai mobilnya dari rumah ke pasar. Maka, ketika mengendarai mobilnya hingga sampai ke pasar, pertanyaan yang paling umum adalah, apakah pengemudi bergerak? Silakan sobat sekalian dijawab dalam hati masing-masing sebelum mendengarkan pembahasan lebih lanjut. Maka, ada dua kemungkinan jawaban berdasarkan pertanyaan ini. Yang pertama, pengemudi dapat dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah rumah. Mengapa demikian sobat sekalian? Sebab, perhatikan kembali ilustrasinya. Jika titik acuannya adalah rumah, maka ketika pengemudi mengendarai mobilnya hingga ke pasar, maka secara tidak langsung terjadi perubahan kedudukan pengemudi dari rumah ke pasar. Maka, jika titik acuannya adalah rumah, maka pengemudi dapat dikatakan bergerak. Jadi sobat sekalian, pengemudi ini dapat dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah rumah. Namun sobat sekalian, kemungkinan jawaban kedua yaitu pengemudi juga dapat dikatakan tidak bergerak atau diam jika titik acuannya mobil atau kursi mobil. Kenapa demikian sobat sekalian? Sebab ketika berada di rumah, posisi pengemudi masih berada di mobil atau di kursi mobil. Ketika berjalan dan sampai ke pasar, kedudukan pengemudi dan mobil atau kursi mobil tidak terjadi perubahan. Sehingga jika titik acuannya adalah mobil atau kursi mobil, maka dapat dikatakan bahwasannya pengemudi tidak bergerak atau diam. Jadi sobat sekalian, sebagai kesimpulan bahwasannya dalam menyatakan suatu benda bergerak atau tidak itu bergantung pada acuannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Baik sobat sekalian, inilah konsep sederhana dan insya Allah ini sangat mudah untuk dipahami. Jadi, jika ada pertanyaan apakah yang dimaksud dengan gerak, maka secara sederhana dapat kita jelaskan bahwasannya gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Selanjutnya sobat sekalian, untuk melengkapi pemahaman kita tentang konsep gerak, maka kita perlu memahami jenis gerak berdasarkan bentuk lintasannya. Karena ini merupakan materi yang sering diajarkan pada tingkat SMP dan SMA. Di mana berdasarkan jenis lintasannya, gerak itu terdiri atas 3. Yang pertama gerak lurus, yang kedua gerak parabola, dan yang ketiga gerak melingkar. Gerak lurus merupakan gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Misal, ada suatu benda bergerak seperti ini,
maka lintasannya berbentuk lintasan lurus. Atau suatu benda bergerak seperti pada gambar ini, juga ini merupakan sebuah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Biasa ini dikenal sebagai bidang miring. Kemudian misal ada lagi satu benda yang lintasannya berbentuk garis lurus ke atas. Ini biasa kita kenal dengan bidang vertikal. Ketiga penggambaran gerak ini merupakan gerak benda pada lintasan yang lurus, baik bidang horizontal, bidang miring maupun bidang vertikal. Kemudian untuk gerak parabola, sobat sekalian, contoh kasusnya itu misal pada saat kita menendang bola, kemudian bolanya melambung. Maka jika diilustrasikan, misal ada sebuah bola ditendang dan bolanya bergerak melambung seperti pada ilustrasi ini, maka dengan sendirinya lintasan bolanya itu berbentuk lintasan parabola, seperti pada ilustrasi kali ini. Adapun gerak melingkar, sobat sekalian, tentu gerak melingkar merupakan gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Misal, ada sebuah benda bergerak melingkar. Maka dengan sendirinya bentuk lintasan dari benda ini yaitu berbentuk lingkaran. Jadi inilah jenis gerak berdasarkan bentuk lintasannya, yaitu gerak lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar. Selanjutnya sobat sekalian, melengkapi pemahaman kita tentang konsep gerak, maka kita harus memahami bahwasanya ada cabang ilmu fisika yang mempelajari khusus tentang gerak. Jadi fisika, seperti pembahasan saya pada video sebelumnya tentang hakikat fisika, bahwasanya fisika ini merupakan memiliki ruang lingkup pembahasan yang sangat luas, sehingga melahirkan cabang-cabang keilmuan yang lebih spesifik. Jadi, kalau kita berbicara fisika, maka akan melahirkan cabang-cabang keilmuan yang lebih spesifik. Salah satunya yaitu tentang mekanika. Di mana mekanika ini sobat sekalian merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Kemudian mekanika ini keilmuannya bercabang dua lagi, yaitu ada ilmu kinematika dan ada ilmu dinamika. Apa perbedaan keduanya sobat sekalian? Perhatikan. Untuk kinematika yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak. Ya, dalam hal ini mempelajari besaran-besaran fisika pada gerak tanpa memperhatikan penyebab terjadinya gerak. Contoh misalnya jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, perpindahan, dan waktu. Sementara untuk dinamika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerak. Dinamika mempelajari besaran-besaran fisika pada gerak dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerak, di mana salah satu penyebab terjadinya gerak yaitu gaya. Dengan demikian sobat sekalian, dinamika cakupannya lebih luas. Kenapa demikian? Karena dinamika ini juga mempelajari besaran-besaran yang ada pada kinematika. Kemudian dihubungkan keterkaitannya dengan besaran penyebab terjadinya gerak itu, yaitu gaya. Maka inilah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak. Fisika yang merupakan induk, kemudian turun menjadi mekanika. Mekanika pembahasannya terbagi dua, ada kinematika dan ada dinamika. Baik sobat sekalian, untuk melengkapi pembahasan kita selanjutnya, maka pembahasan kita kali ini akan bersambung ke part 2 yang akan membahas tentang konsep gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Mungkin sobat sekalian demikian pembahasan dari saya. Semoga kita semua dapat memahami konsep gerak secara umum, di mana jika ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan gerak, maka kita dapat menjawabnya dengan sangat gampang. Demikian, jangan lupa untuk senantiasa mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.